Biarlah kita bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Sempat dengar Bu Bali ngomong sesuatu sama Pak Wijono. Tapi aku sendiri nggak tahu tadi awalnya gimana. Cuma gini, banyak orang mengira, oh kamu kamu kok kayak nggak mengampuni ya. Tapi sebenarnya saya yakin Pak Wijono tuh mengampuni. Ya, saya, I'm sorry to say, mungkin beda sama kehidupan Bu Bali sama kehidupan saya. Saya mengampuni, dibilang, oh berkat mengalir. Enggak juga sih ya, tidak bisa dikatakan. Ini sih, sorry, sebentar. Tapi eh, nggak bisa dikatakan, oh kalau kamu ngampuni berkat itu mengalir. Pada kenyataannya nggak gitu, nggak semua orang hidup dengan seperti apa yang ekspektasi. Maksudnya, tenang aja berkat mengalir. Saya nggak suka kata-kata itu. I'm so sorry to say that. Saya nggak suka kata-kata itu. Karena bagi saya, kamu nggak makan pun, kamu punya orang tua pun, kamu apa, itu semua tuh berkat. Jadi jangan memakai nama Tuhan untuk kayak, oh supaya lo dapat berkat. Itu sih yang aku tanda kutip di situ. Tapi sebenarnya eh aku yakin dulu juga aku gini, banyak orang nelpon, banyak orang yang berpikir saya tuh pendendam dan lain sebagainya. Padahal enggak gitu loh. Mereka enggak ngerti maksudnya itu apa. Mengampuni, mengampuni. Kita semua bisa mengampuni. Tapi bagi saya, mengampuni itu butuh proses ya. Dan satu lagi, kita harus cermat. Jadi intinya kadang orang itu bukan menghakimi, saya mereka melihat eh, bahwa Pak Wijono tuh nggak mengampuni. Padahal kalau saya melihat sebenarnya mengampuni. Tapi kadang saya nggak suka kalau gini loh, Pak Wijono mengampuni, nanti berkat Tuhan mengalir. Wah, itu saya nggak suka tuh, itu tanda kutip. Karena kayak Tuhan itu dipakai sebagai akomoditas. Kalau lo nggak mengampuni, ya udah lo berkat lo tuh nggak ada. Padahal firman Tuhan jelas bilang siapa yang mengasihi dia, Tuhan pasti mengasihi juga gitu gitu. Jadi kata-kata berkat itu ya nggak salah juga sih. Cuma aku nggak mau itu menjadi komunitas. Oh kamu harus mengampuni biar Tuhan. Tapi memang kita memang harus mengampuni supaya hati kita juga ya seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, dia mengampuni lebih dulu. Kita tahu dasarnya dulu, pengampunan itu dasarnya itu apa. Ketika kita tahu, kita jadi bisa lebih mengampuni orang lain. Mau eh, yang paling terdekat biasanya kita disakiti oleh keluarga kita. Itu saya dulu orangnya pendendam. Banyak orang yang bilang saya pendendam. Bahkan ketika saya lahir baru, banyak orang yang bilang saya juga pendendam. Tapi sebenarnya setelah saya pikir-pikir, saya berproses, ya enggak. Mungkin orang memahaminya dengan salah, karakter kita yang benar-benar mungkin tegas, ya mungkin apa adanya, dikira pembenci dan lain sebagainya. Padahal enggak, kita melihat dari sisi pandang sudut yang lebih dalam lagi gitu. Jadi saya nggak suka bahwa kalau kamu mengampuni berkat itu ada, karena kepercayaan saya eh, pengampunan itu memang harus wajib dilakukan oleh semua orang yang mengikut Kristus. Tetapi dasarnya kita harus tahu. Tapi bagi saya, berkat itu selalu ada bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu bagi saya. Mau kamu nggak punya apa-apa pun, tapi kamu masih punya nafas pun, kamu masih sehat, itu bagi saya itu berkat. Itu dulu dari saya, thank you. Baru nyampe rumah nih, Bu Endang. Nanti kalau ada lagi, Iya, aku ini sorry tadi keterputus ya. Oke. iya. Oke, terima kasih ya, Ce, untuk ya. Iya, maksud saya gini ya, pandangan saya ya, berkat itu bukan masalah materi saja, bukan itu yang saya maksud. Berkat itu mengalir itu berupa apa? Damai sejahtera, sukacita, begitu loh maksud saya, Cece, bukan materi yang saya maksud gitu. Nggak selalu materi, berkat itu nggak selalu materi gitu loh. Jadi ya masalah masalah Pak Wisno yang yang C bilang tadi itu, soalnya kan ya namanya juga manusia ya kan ya, kadang-kadang kan saya nggak tahu Pak Wijono siapa, tapi saya hanya memberikan satu berkat firman itu loh, sehingga Pak Firman itu bisa menguatkan Pak Wijono. Karena apa? Tadi kan saya sudah bacakan bahwa Tuhan itu dulu mengasihi kita gitu. Jadi ya saya hanya berpandangan seperti itu aja, Bu Endang. Terima kasih. Iya,
Ya, saya paham dan mengerti maksudnya Bu Gali. Terima kasih Bu ya. Oke, sekarang Pak Wijono dulu. Tadi kan Cece sudah ya, Ya, sekarang Pak. kalau saya Oke. sih pendapat dan seperti Cece yang yang diucapkan ya. Terus terang aja, sorry aja Bu Endang ya. Bukannya saya itu benci sama dia enggak ya. Dan Bu Hmm. Bali kan bilang tidak mengetahui saya. Dan Bu Bali kan juga pernah berinteraksi sama saya dengan psikolog juga, dengan Ibu Dora juga, dengan yang lain juga ya. Dan saya melihat ini bukan dari saya aja, saya juga tanya ke psikolog juga. Kalau menurut saya ini orang kalau benci setengah mati dibawa. Betul, dia bilang begitu. Terus kalau kita mengingatkan boleh enggak, Bu? Kita tanya. Ya boleh aja mengingatkan supaya dia tuh berubah. Kalau dia bisa mulutnya diatur berubah kan orang lihatnya juga suka. Bukannya saya tuh benci enggak. Saya cuma mengingatkan begitu loh. Bukannya apa yang dikatakan Bu Endang begitu saya kalau menurut saya kok tidak sesuai. Saya hanya mengingatkan supaya berubah. Kalau orang berubah kan juga enak. Tadi kan Pak Wijono bilang, saya sih mengampuni, saya enggak, saya cuma mengingatkan. Iya, iya, apa kadang karakter kita tuh dilihat orang, oh saya nggak tahu, nggak kenal, oh kamu kurang mengampuni. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Saya percaya Pak Wijono agak mirip-mirip karakternya sama saya gitu. Mungkin dari segi pandang orang lain mungkin apa misunderstanding, tetapi ya sudah nggak masalah. Tapi ketika kita menyatakan maksud kita, kayak Pak Wijono bilang, saya hanya mengingatkan bahwa sebagai pastor gini-gini, gini-gini dan lain sebagainya. Ya berarti ya, bukankah firman Tuhan juga bilang kan kalau ada saudaramu yang berdosa, kamu harus ngingetin dia. Bukankah firman Tuhan juga bilang seperti itu kan? Kamu harus menegur kalau ada saudaramu. Tapi ya kalau untuk cuma ngingetin, ya itu nggak masalah sih. Jadi manusia menajamkan manusia dan karakter kita juga ditajamkan lagi. Itu aja Bu. Bu Endang, thank you. Keluar, Bu. Mau Ya, keluar? Oh, ya, di, iya. ya nanti saya nggak bisa ikuti terus ya, Bu ya. Iya, Bu. Tapi pesan saya begini, nggak apa-apa. Kita itu kan, apa namanya, besi menajamkan besi, ya. Manusia juga menajamkan sesama, Iya. gitu ya. Jadi kalau ada gesekan itu ya, anu lah. Saya selalu ingat begini, kita itu enggak bisa Nggak bisa. menyetop Iya. orang. Iya. Dan ibu itu bisa, jangan jalan. Saya nggak dengar loh suara Ibu ini. Putus-putus, Bu. Dan ada suara bisa ya. Ya, itulah sebabnya ada ayat jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ nanti timbul semuanya gitu ya. Saya percaya kita semuanya diproses ya. Ayo kita respon hati ini ya. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya, Ya, sama Bu. Terima kasih. Luar terima biasa. kasih. Ya inilah ya Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, kemudian kita bisa saling sharing di sini. Ini tempatnya itu di Gude ini ya. Bu Rima, terima kasih sudah join. Nah, lama aku ini nggak ketemu Bu Rima ini. Hati-hati ya Bu di jalan. Hati-hati. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, shalom semuanya. Sorry sibuk banget dari kemarin nggak bisa masuk. Iya, Banyak bisa telepon masuk. masuk ya. Iya, Bu Endang. Ini Iya. temanya bagus nih kayaknya nih. Aku Iya, belum. temanya adalah pembaruan budimu. Saya bacakan ya untuk kita semua. Tadi yang baru datang seperti Bu Rima, Pak Eka, dan Bapak Ibu yang lainnya yang baru datang kan belum dengar. Sebentar. Pembaruan budimu itu adalah judul
atau tema kita sore ini. Diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bu Santi, sebentar aja Bu Santi. Oke, Bu Rima. Oke, boleh Bu Rima. Sebentar, silahkan Bu. Boleh. Nyanyi ya. Nyanyi. Oke. Salam Bu. Ya, kayak luar biasa banget itu Pak Eka. Iya. Dia bisa tuh buat di Koinonia, Kak Pak Eka. Itu pakai apa ya? Pakai baju. Audionya apa dibalik satu device apa dua device? Saya menggunakan 2 device. Oh iya, bisa tuh Bu Iya kan? Enam di Koinonia tuh dibikin. Apa di handphoneku mas suaranya bagus. Iya, bagus Bu. Di sini juga bagus di laptop saya. Emang Iya, bagus. jadi Yang dari Pak Eka itu audionya bagus banget. iya, oke deh aku nyanyi ya, kasih setiamu. Boleh, silakan Bu. Ini mumpung lagi macet soalnya. Bapak, silakan Bu. Saya temani di sini. Bude menemani Bu. Rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lanjut, Bu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanan Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah juga yang mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sebentar, Bu. Alois, pause kuman. Tetapi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sangat bagus ya. Saya senang ya. Ini bukan hanya menegur saya, menegur kita semua di sini ya. Sangat bermanfaat. Siapapun itu tidak terkecuali. Ini menegur kita semua ya. Ini sangat ayat ini ya. Sangat bermanfaat. Ya, makanya seperti lagu itu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Itu yang penting. Lanjut. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke ya, tadi lektor sudah membacakan Roma pasal 12 ya, ayat pertama sampai 21 ya. Kita fokus sekarang kepada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke ya. Jadi kalau saudara-saudara kita semua belajar untuk cek semua lewat mau baik itu lewat Hebrew text analysis maupun lewat Greek text analysis ya. Jadi kalau saudara cek di Greek text analysis, silakan dicek ya. Kata-kata be transformed ya, mengalami perubahan, itu adalah metamorfose. Kita menuju pada proses metamorfosis ya. Kemudian kalau yang pembaharuan ya, itu pembaharuan pikiran, itu kata-katanya adalah
anakainose, ya, anakainose. Jadi artinya kalau kita kalau kita sering ngomong metanoia, ya, metanoia. Jadi sebetulnya ini kata yang dipakai bukan metanoia tetapi anakainose, ya. Kemudian kita juga merujuk kata-kata metamorfosis, oke ya. Kalau saudara lihat metamorfosis prosesnya itu adalah proses dari ulat, ya, ulat menjadi kupu-kupu, ya, ulat ya menjadi kupu-kupu yang luar biasa indahnya, gitu ya. Nah, jadi prosesnya perubahannya itu waktu demi waktu, proses metamorfosis ya. Coba dari ulat berubah sangat beda ya, jadi kupu-kupu, benar ya. Jadi kalau tahu itu, maka apa yang saya coba bawa pada hari ini adalah proses perubahan itu juga pembaharuannya. Jadi kita semua atau termasuk di Hagios ini, komunitas kita ini terus penuh dengan pengetahuan demi pengetahuan. Tapi saya mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara ya untuk termasuk saya pribadi, ayo kita jangan cuma masuk sampai level di pikiran. Karena sebetulnya pembaharuan pikiran yang dimaksud ya anakainose yang dimaksud itu juga bukan pembaharuan yang hanya sekedar dipenuhi dengan teori ya. Jadi kalimatnya adalah sebetulnya sampai kita mengerti ya, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita bisa membedakan. Jadi ini bukan hanya sekedar teori, oh aku penuhinlah dengan belajar. Memang kita perlu belajar. Tapi yang saya ajak Bapak Ibu di sini, di dalam pertemuan kita fellowship ini adalah kita hari demi hari belajar untuk bukan belajar kesentuh cuma di pikiran. Tapi biar kita mengalami perubahan hati kita. Jadi memang kata yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini bukan kata metanoia, tapi di sini adalah gabungan antara metamorfosis juga dengan anakainose. Jadi maksud saya memakai bahasa asing supaya kita mengerti maksud yang lebih dalam. Jadi kalau metamorfosis artinya apa? Kita nih berubah sama sekali, saudara, total. Jadi awalnya kita adalah pendosa yang punya kebiasaan-kebiasaan daging, kebiasaan kedagingan. Itu berubah menjadi orang yang seturut dengan kehendak Allah yang semua itu total berubah. Jadi, Pak, apakah itu langsung? Tidak. Saya tadi kan bilang metamorfosis. Prosesnya adalah perubahan sedikit demi sedikit sampai total berubah. Kalau bahasa Inggris, totally different. Jadi sama sekali berbeda. Maka itu awalnya kita kedagingan, ya, kita di bawah daging, di bawah kendali daging. Berikutnya sekarang kita minta di bawah kendali roh. Ya. Jadi apa? Bukan sekedar apologia, saudara. Bukan sekedar aku bisa menjawab. Tapi sebetulnya adalah perubahan-perubahan hidup kita yang awalnya dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, itu mengalami metamorfosis. Akhirnya sama sekali kita tidak lagi kedagingan karena di bawah kendali roh, lalu kita semua sepadan dengan apa yang Kristus mau, karena kita menjadi serupa Kristus. Jadi ini kita tidak bisa bilang bahwa proses sebentar. Maka itu pemuritan di dalam komunitas Hagios itu ada di dalam acara-acara. Karena kita memang awalnya dimulai dari acara-acara. Tapi yang bagaimana yang terjadi di Koinonia di Den Haag, ya ada di Den Haag. Ya, nanti ada berikutnya ada Koinonia di Zutphen, ya kita lakukan Koinonia di Zutphen. Jadi seperti itu. Prosesnya bagaimana? Ya prosesnya hari demi hari. Menjadi serupa Kristus tidak bisa langsung spontan, tik gitu. Tapi kita harus tahu dasarnya. Ya, dasarnya. Jadi kita terima pengajaran
membuat kita ngerti langkah-langkah kita harus apa yang tertulis kita jangan lewat, jangan ngarang sendiri, apa yang tertulis kita perhatikan, ya, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa tepat seperti apa yang Kristus mau. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Ini adalah bagian dari proses pemuritan saudara di dalam pertemuan Good Day, sehingga saudara bisa belajar terus. Bukan cuma belajar tahu, tapi mengalami perubahan. Berseru kepada Bapa, berseru kepada Allah kita, berseru kepada Yehovah Sebaot, Allah alam semesta, God the universe, karena Dia rela mati buat kita, masakan Dia tidak mau memberikan anugerahnya membuat kita bisa terus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi seperti itu. Sehingga saudara akhirnya bisa paham, sehingga saudara bisa mengalami metamorfosa atau metamorfosis. Akhirnya totally different. Differentnya bukan di bawah kedagingan, tapi kita di bawah apa? Roh Kudus. Pimpinan kendali Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita bukan lagi pura-pura di depan orang supaya manis, dimanis-maniskan wajahnya, senyumnya, bukan. Tapi kita betul-betul dari hati kita. Kita memberikan diakonia, bukan sekedar, oh aku dituntut, oh aku harus ya, oh aku memang harus memberi tumpangan atau uang kos kepada orang ya, oh aku harus menilai orang yang sakit ya, oh aku harus berkunjung kepada orang di penjara ya. Bukan seperti itu, tetapi kita tahu bahwa aku melakukan itu karena kasih yang ada di dalam diriku terpancar keluar dan itu memberkati orang-orang di sekelilingku. Aku bersikap manis bukan aku pura-pura manis supaya aku dilihat orang dan aku jadi baik. Kalau aku hari Sabtu di sini Koinonia Sabtu ya, Koinonia Den Haag, nanti Koinonia Sudpen hari Minggu. Oh, itu baik-baik aja. Oh, kalau pemuritan pertemuan di Good Day hari Senin dan Jumat, oh aku jadi manis, baik, menceritakan yang baik-baik. Tetapi ketika sehari-hari ketemu suami kita, ketemu istri kita, ketemu anak kita sudah mengernyitkan daging, ketemu mertua kita, ketemu menantu kita sudah rasanya tegang, ingin kalau orang Jawa bilang ingin nelan itu ya, ingin nguntal gitu ya. Ya, orang Jawa bilang gitu ya, ingin ditelan gitu ya. Jadi seperti itu kah? Biar kita jangan stres juga. Oh sekarang Pak saya masih ada kedagingan. Nggak apa-apa saudara. Akui di hadapan Bapa, nggak perlu di depan kita ya, nggak perlu di komunitas ini waktu pertemuan nggak usah. Gumulkan tuh, katakan di dalam ruang private ya, mau di mobil, lagi masak, Bapak, aku masih begini. Jadi sehingga saudara akhirnya saudara bisa apa? Akhirnya saudara bisa, oh iya, aku serahkan ini kedaginganku. Sekali, aku serahkan kedaginganku. 2 kali, aku serahkan terus berkali-kali. Nah, akhirnya apa? Pertobatan demi pertobatan terjadi. Itu metamorfosis, saudara. Ya, itu adalah pembaruan pikiran yang sedang dibuat Allah dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus sehingga kita menjadi serupa Kristus, saudara. Jadi saya berharap lewat pertemuan pada hari ini, lewat tema pada hari ini, pembaruan budimu bukan cuma sekedar kita dipenuhi dengan teori-teori atau pengetahuan, oh tentang ini, tentang itu yang luar biasa di komunitas kita, tapi biarlah secara mendasar pembaruan itu terjadi karena, oh iya aku begini, aku mengalami pertobatan hal ini. Oh iya masih ada kesombongan, iya aku mengalami pertobatan dalam kesombongan. Oh iya masih ada kemarahan, aku menyerahkan kemarahan. Masih ada lagi kemarahan, aku menyerahkan lagi. Terus pertobatan demi pertobatan. Itu jadi gaya hidup seperti tema kita yang lalu. Nah, pembaharuan budi ini terus-menerus. Kita belajar Alkitab, kita belajar firman. Itu bukan cuma sekedar supaya bisa nusuk orang lain dengan katanya pedang roh ini ya, bisa nusuk. Bukan, nggak penting. Supaya bisa negur orang, oh nggak penting. Supaya bisa nasihatin orang, oh bukan itu yang utama. Itu penting di dalam jemaat untuk menasihati. Tapi bukan yang utama, karena pembaruan yang Allah sedang kerjakan. Kita menjadi murid Kristus, itu yang sedang dikerjakan. Makanya kita di pertemuan-pertemuan ada gesekan.
Ya, di Good Day ada gesekan, di Embun Pagi ada gesekan, di Dr. Mesos ada gesekan, di Kopdar Jakarta, Kopdar Surabaya, nanti Kopdar di mana lagi ada seperti itu. Yang daerah Kalimantan terjadi, daerah Kupang terjadi, daerah Papua terjadi, ya seperti itu, di Sulawesi, dimanapun kita berada alami seperti itu. Kenapa? Ya kita sudah sinode ya, ini Hagios ya. Jadi kita semakin besar. Kenapa begitu? Ya ini saatnya. Jadi kita bukan cuma sekedar organisasi kumpul seperti orang apa itu perkumpulan sepeda gunung. Ya, seperti paguyuban. Bukan, kita bukan paguyuban. Kita adalah proses menjadi murid Kristus, serupa Kristus. Karena itu kita semua sama-sama belajar ya. Karena itu rendah hati bukan karena harus rendah hati. Baik bukan, oh harus baik. Nah, karena kasih dalam diri kita, terus kita menyerahkan kedagingan kita kepada Bapa, diganti dengan kendalinya oleh Roh Kudus, bukan daging lagi. Sehingga berangsur-angsur orang bilang, totally different, berubah sama sekali. Ketika ulet itu jadi kupu-kupu itu sama sekali beda. Benar ya? Proses itu biar terjadi dalam hidup kita, saudara. Oke? Tuhan Yesus memberkati.